Halo, selamat datang kembali dalam belajar matematika pada kali ini. Kita akan mempelajari untuk menentukan nilai optimum fungsi menggunakan konsep turunan. Kemudian nanti kita juga akan menyelesaikan beberapa masalah. Prinsip untuk menentukan optimum fungsi yang pertama, kalau kita diberikan suatu fungsi f(x) dan kita diminta untuk menentukan nilai optimum fungsi f(x), maka langkah pertama yaitu kita cari turunan pertama sama dengan 0. Di sini kita akan bisa mendapatkan nanti nilai stasioner atau titik stasioner. Nah, dari titik stasioner ini, misalkan aja nanti di f aksen x itu, misalkan saja ada dua, A dan B, tergantung ya. Tergantung fungsi fx-nya. Kalau fungsi fx-nya pangkat 3, maksimum f aksen x-nya nanti ada dua. Kalau fx-nya pangkat 2, berarti f aksen x-nya ada satu paling banyak. Misalkan saja ada dua ya, A dan B adalah nilai X yang memenuhi persamaan tersebut, yaitu f aksen X sama dengan 0. Setelah didapatkan A dan B, kemudian kita investigasi di antara dua titik ini, mana yang memenuhi dari optimum fungsinya. Tergantung apakah dia mau mencari maksimum atau dia mau mencari minimum. Kita perhatikan permasalahannya. Bagaimana caranya? Nah, untuk mengetahui mana yang maksimum dan yang mana yang minimum, atau bisa jadi keduanya ini bukan dua-duanya, kita bisa menggunakan metode perubahan gradien di sekitar titik A dan B. Atau juga kita boleh menggunakan turunan kedua untuk menganalisis nilai dari titik stasioner A dan B ini. Untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan contoh berikut ini. Jumlah 3 buah bilangan adalah 135. Diketahui bilangan kedua adalah 2 kali bilangan pertama. Agar hasil kali ketiga bilangan maksimal, tentukan selisih bilangan pertama dan bilangan ketiga. Ini pertanyaannya. Kita perlu memperhatikan apa yang diminta, apa yang mau dioptimumkan. Baik, di sini sudah di highlight berwarna kuning, yang mau dimaksimalkan apa? Agar hasil kali ketiga bilangan. Berarti itulah yang kita jadikan fx-nya atau fungsi utamanya. Baiklah, misalkan tiga bilangan tersebut adalah x, y, dan z. Disampaikan jumlah 3 buah bilangan 135, sehingga x ditambah y ditambah z adalah 135. Ada informasi tambahan, bilangan kedua adalah 2 kali bilangan pertama. Bilangan kedua, ini dia, y, adalah 2 kali bilangan pertama. Y sama dengan 2x. Kemudian langsung masuk kepada intinya. Agar hasil kali ketiga bilangan maksimal. Nah, dari sini ada dua informasi. Kemudian kita bisa sederhanakan persamaan yang pertama dengan menggabungkan persamaan kedua. Karena Y sama dengan 2X, sehingga X ditambah 2X ditambah Z sama dengan 135. Z sama dengan 135 dikurang 3X. Jadi lebih sederhana ya. Baik. Kita tentukan fungsi yang mau dicari nilai optimumnya, yaitu hasil kali ketiga bilangan maksimum. Fx sama dengan X dikali Y dikali Z, karena hasil ketiga bilangan. X, Y, Z, tadi Y-nya sudah diganti dengan 2X, dan Z-nya sudah diganti dengan 135 min 3X. Kemudian kita buat perkalian ini menjadi lebih sederhana. Fx sama dengan 270x kuadrat dikurang 6x pangkat 3. Kemudian untuk mendapatkan nilai optimum, kita tinggal turunkan fungsi f sama dengan 0 untuk mendapatkan titik stasioner. Maka fungsi fx ini kalau diturunkan berarti menjadi 540x dikurang 18x kuadrat sama dengan 0. Kita cari x yang memenuhinya. Didapatkan x-nya adalah 0 dan x yang kedua adalah 30.
hasil pemfaktoran dari yang di sebelah kiri ini. Kita akan mencari tahu siapa yang optimum. Optimum di sini berarti yang maksimum. Kita mau cari tahu mana yang maksimum. Kita lakukan uji turunan kedua. Turunan keduanya adalah 540 dikurang 36x. Ya. Ini dia 540 dikurang 36x. Kemudian kita substitusi 0 dan 30. F double aksen 0 adalah 540 positif, sehingga dia minimum regional. F double aksen 30 minus 540 bernilai negatif. Kita tahu kalau turunan kedua negatif, maka dia maksimum regional. Dari sini kita bisa tahu ternyata untuk menjadi maksimum, maka X-nya sama dengan 30. Kita buat kesimpulan. Ini dia. Jadi X-nya 30 supaya jadi maksimum. Y-nya tadi berapa? Y-nya adalah 2X 60. Dan Z-nya berarti 135 dikurang 3X. 135 dikurang 90, 45. Seperti itu. Tidak sulit ya? Maka selisih bilangan pertama dengan ketiga, yaitu bilangan pertamanya adalah 30 dan 45, selisihnya adalah berapa? Selisihnya 15. Kita lanjutkan dengan contoh yang kedua supaya kita bisa lebih menguasai lagi materi ini. Suatu perusahaan menghasilkan X produk dengan biaya sebesar 9.000 ditambah 1.000X ditambah 10X kuadrat rupiah. Jika hasil produk perusahaan tersebut terjual habis dengan harga 5.000 per unit, tentukan berapa banyak produk yang harus dibuat untuk mendapatkan keuntungan maksimum dan tentukan juga keuntungan maksimumnya. Pertama, kita tentukan fungsi yang mau dicari nilai optimumnya. Kenapa nggak langsung aja X yang besar? Nah, di sini kita perlu perhatikan karena ada fungsi-fungsi yang harus kita pikirkan. Karena yang dicari adalah keuntungan maksimum dan fungsi keuntungan belum dideskripsikan di dalam informasi ini. Oleh karena itu, kita perlu nyatakan mana fungsinya. Kemudian tentukan nilai X yang merupakan nilai stasionernya. Dan kita buat kesimpulan. Itu langkah-langkahnya. Baik, pertama, kita buat dulu fungsi untungnya. Saya misalkan aja adalah UX. UX sama dengan jual kurang modal. UX sama dengan 5.000X dikurang 9.000 ditambah 1.000X ditambah 10X kuadrat. Ingat ya, fungsi untung sederhana ya, yaitu jual kurang modal. Jualnya dari sini 5.000 per unit, kalau dijual sebanyak X barang berarti 5.000X. Inilah fungsi U-nya, bisa disederhanakan menjadi minus 9.000 ditambah 4.000X dikurang 10X kuadrat. Lalu kita cari turunan pertamanya sama dengan 0. Didapatkan 4.000 minus 20X sama dengan 0. Dengan mudah kita akan dapatkan X sama dengan 200. Sehingga langsung jelas. Di sini karena cuma satu titik kita tidak perlu pusing lagi ya. Karena fungsi kuadrat ini kelihatan ya. Fungsi kuadrat dan ini terbuka ke bawah apa terbuka ke atas. Anak-anak bisa perhatikan bahwa koefisien X kuadratnya ini negatif sehingga dia terbuka ke bawah. Maka X sama dengan 200 itu adalah maksimumnya. Untungnya kita substitusi ke dalam fungsi untung, yaitu minus 9.000 ditambah 4.000X dikurang 10X kuadrat, yaitu Rp391.000. Kita simpulkan keuntungan maksimal sebesar Rp391.000 akan dicapai perusahaan tersebut saat memproduksi 200 unit dan terjual habis. Ini contoh kedua. Semoga bisa semakin memahami. Ini yang bisa digunakan untuk latihan. Selamat belajar.